Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Suci Triwindari SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Polanharjo, Kabupaten Klaten. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Nomor peserta PPG 201506810545. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan membuat video layanan bimbingan klasikal peserta didik kelas 12 dengan menggunakan teknik problem based learning. Video ini saya gunakan sebagai syarat uji kinerja UKM PPG Bimbingan dan Konseling kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya siap, monggo Mas. Duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, biar lebih semangat lagi, Bu Suci akan menyampaikan yel-yel semangat pagi. Nanti ketika Bu Suci menyampaikan semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, begitu ya? Iya, Bu. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Oke, ini saya lihat semua kursi terisi, berarti semua peserta didik hari ini hadir semua ya. Oke, pada kegiatan hari ini nanti kita akan belajar tentang perencanaan karir masa depan. Tujuannya apa? Nanti setelah lulus SMA, kalian memiliki gambaran mau bekerja, mau kuliah, ataupun mau berwirausaha. Biar kalian memiliki gambaran-gambar kedepannya nanti seperti apa. Gitu. Kita sepakati nanti pembelajaran hari ini untuk 1 jam pembelajaran atau mau 2 jam pembelajaran? 1. Oke, kita sepakat 1 jam pembelajaran ya. Ya, Bu. Sudah jelas? Jelas. Oke, biar lebih jelas, lebih paham, Bu Suci akan menampilkan video. Nanti dari video yang Bu Suci tampilkan, kalian bisa saling berdiskusi, memberikan tanggapannya. Seperti itu. Oke, Suci akan tampilkan videonya terlebih dahulu.
Oke, baik. Dari video yang tadi Bu Suci tampilkan, silakan. Apakah ada yang mau didiskusikan? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipin Primawardhani. Saya ingin bertanya Bu. Saya itu sebenarnya ingin sekali untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi setelah lulus SMA nanti. Namun di sisi lain saya juga sadar bahwa keadaan ekonomi orang tua saya itu kurang mampu. Nah, bagaimana solusi yang terbaik buat saya agar saya tetap bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi impian saya? Oke. Ya, jadi gini, tadi apa yang disampaikan Mbak Pipin? Mbak Pipin ingin kuliah, tapi Mbak Pipin sadar diri bahwasanya ekonomi orang tua itu kurang mendukung. Siapa yang bisa memberikan masukan kepada pertanyaan Mbak Pipin? Saya Bu. Oke, silakan Bapak Isa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maitza Ristia Gita Zalvana. Saya izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Pipin. Nah, kalau menurut saya itu cara untuk berkuliah itu ada banyak. Di antaranya dengan memanfaatkan KIP kuliah ataupun memanfaatkan beasiswa kuliah di kampus-kampus yang memang menyediakan. Nah, kalau melihat kondisinya Mbak Pipin bisa nih untuk memanfaatkan KIP kuliah. Karena KIP kuliah ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin menempuh kuliah tetapi memiliki keterbatasan ekonomi ataupun dana. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefi Aliasindi. Saya izin menambahkan mengenai KIP kuliah yang telah disampaikan oleh Mbak Maitza. Jadi, jika kita memiliki KIP kuliah, kita akan mendapat pembebasan biaya seleksi masuk perguruan tinggi dan mendapat bantuan bulanan. Jadi, bisa dikatakan selama kita kuliah itu dibiayai oleh pemerintah. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Najwa. Sebelumnya perkenalkan saya Najwa Putri Solika. Di sini saya izin menambahkan tanggapan dari Mbak Ica dan juga Mbak Stefi. Nah, selain KIP untuk membayar kuliah hingga 8 semester, saat kita sudah masuk ke jenjang kuliah, itu juga ada beberapa program-program beasiswa dari universitas masing-masing. Dan itu juga bisa menambah atau memenuhi kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Begitu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi begini Mbak Pipin, tadi sudah dijelaskan dari beberapa teman. Mbak Pipin nggak usah khawatir. Kalau memang ingin kuliah, ada beberapa program yang memang bisa Mbak Pipin gunakan nanti ketika akan kuliah. Bisa menggunakan KIP kuliah. Nanti selain itu Mbak Pipin juga bisa menggunakan beasiswa, program beasiswa yang diadakan oleh kampus. Jadi tidak usah berkecil hati. Kalau memang ingin kuliah, tetap semangat. Yang penting sekarang fokusnya belajar. Nanti pasti ada jalan ketika ingin kuliah ke perguruan tinggi. Sudah jelas? Sudah Bu. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Saya Bu. Oke, silakan Mas. Saya izin bertanya. Saya ini seorang pelajar SMA. Saya memiliki hobi di bidang otomotif. Tetapi saya salah sekolah masuk di SMA Bu. Terus langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan setelah masuk SMA nanti? Oke, Terima kasih. baik. Ya, jadi Mas Edwin begini. Mas Edwin merasa Mas Edwin memiliki hobi atau memiliki minat itu di bidang otomotif. Akan tetapi Mas Edwin tidak ingin kuliah. Setelah lulus SMA, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Mas Edwin? Mungkin siapa teman yang lain akan memberikan masukan untuk Mas Edwin? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melisa Azhar
dibutuhkan untuk mendalami keahlian di bidang otomotifnya. Selain itu, Mas Hadi juga bisa bekerja menjadi bengkel panggilan untuk lebih mendalami keahlian di bidang otomotifnya. Nah, di situ nanti Mas Hadi bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilan tersebut bisa dijadikan Mas Hadi untuk kursus di bidang otomotif. Terus apa yang bisa saya sampaikan? Terima kasih. Oke, bagaimana Mas Adin? Tadi masukan bagus sekali dari Mbak Melisa. Tepuk tangan dulu dari Mbak Melisa. Jadi, kalau Mas Adin merasa saya punya kemampuan di bidang otomotif, tapi tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Mas Adin bisa, mungkin tadi dari Mbak Melisa, Mas Adin bisa bekerja terlebih dahulu, mengasah kemampuan, bisa mungkin ikut di bengkel tetangga, ikut bekerja tanpa mengharapkan imbalan terlebih dahulu, tanpa mengharapkan hasil terlebih dahulu. Selain itu, nanti Mas Edin bisa juga membuka jasa bengkel panggilan. Nanti selain itu, Mas Edin bisa mengasah kemampuan, terus nanti Mas Edin juga mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan yang Mas Edin dapatkan itu, nanti bisa ditabung, bisa digunakan sebagai biaya kursus nantinya. Begitu. Bagaimana Mas Edin? Baik, Bu. Ya, sudah jelas ya? Sudah jelas? Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin Bu Suci share di WA? Oke. Bu Suci akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok. Silakan kalian diskusikan. Nanti setelah diskusi perwakilan per kelompok untuk maju ke depan, menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan. Gitu ya? Baik. Silakan Bu Suci akan membagikan lembar kerja peserta
kami. Oke, silakan. Kalau dari kelompok kami memilih untuk bekerja, hal yang harus dipersiapkan saat ingin bekerja adalah ijazah dan nilai yang baik, serta mencari lapangan pekerjaan sesuai dengan kesanggupan dan minat yang kami mau. Kendala dan dalam menentukan perencanaan karir setelah lulusan SMA menurut kelompok kami, yang pertama, karena kami anak lulusan SMA, kami memiliki kendala dalam keahlian di bidang yang ingin kami tekuni. Karena seperti yang kita tahu bahwa SMA lebih ke materi daripada praktek langsung, tidak seperti di kejurusan yang melaksanakan PKL. Dan dengan adanya PKL itu sangat membantu dalam mengasah skill, kemampuan, dan pengalaman. Sedangkan di SMA tidak ada. Kemudian yang kedua, kami juga masih bingung pekerjaan apa yang akan kami tekuni. Kemudian yang terakhir, jika kami akan membangun bisnis dari nol, kita juga belum punya modal karena kita baru saja lulus SMA dan belum memiliki uang untuk modal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mas Erwin. Tadi penjelasan dari kelompok Mas Erwin bahwasanya setelah lulus SMA dari kelompok Mas Erwin memilih untuk bekerja. Kenapa memilih untuk bekerja? Karena alasannya tidak mau kuliah. Selain itu ingin mengasah skill, ingin mendapat ilmu, ingin langsung bekerja, bisa membantu perekonomian keluarga. Itu kendalanya mungkin karena lulusan dari SMA. Tadi kelompok Mas Erwin menjelaskan bahwasanya kalau lulusan dari SMA memang belum diajari skill atau kemampuan. Jadi kendalanya di situ. Silakan, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Saya setuju. Oke, silakan berdiri dong. Sebelumnya perkenalkan saya Farida yang bertanya Mas Edwin, mengapa kalau Mas Edwin lebih mantap memilih bekerja daripada kuliah, padahal kan kita basicnya dari SMA. Gitu. Terima kasih. Nah, bagus sekali. Tadi Pak Farida bertanya, padahal kita basicnya dari SMA, kenapa Mas Edwin memilih untuk mantap bekerja? Silakan untuk menanggapi pertanyaan Pak Farida. Saya boleh membantu tidak, Bu? Oh, silakan Mbak Stevi, ini sama-sama satu kelompok. Sebelumnya, mohon izin untuk membantu menjawab pertanyaan yang ditujukan ke kelompok saya mengenai mengapa kami lebih mantap untuk bekerja padahal basic kami di SMA. Karena kalau dari diri saya sendiri, pada awalnya saya masih bingung mengenai minat dan cita-cita saya. Lalu saya memutuskan untuk masuk SMA terlebih dahulu. Namun, lama-kelamaan saya menjadi sadar kalau minat saya untuk bekerja lebih tinggi daripada minat saya untuk kuliah. Hal tersebut didukung oleh faktor ekonomi keluarga saya yang tidak memungkinkan untuk saya kuliah. Saya juga harus membantu orang tua saya untuk mencari nafkah. Oke, berarti tadi dari kelompok Mas Edwin itu kendalanya karena apa? Karena memang pertamanya belum kenapa memilih SMA karena belum tahu nanti setelah lulus SMA itu bekerja atau kuliah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kelompok Mas Edwin itu menjawab bahwasanya memilih bekerja karena untuk membantu perekonomian keluarga. Karena memang dari mohon maaf untuk yang kelompok ini dari kelompok keluarga yang kurang mampu seperti itu. Makanya mantap untuk bekerja dibanding kuliah. Sudah jelas? Jelas. Oke, ada yang mau menanggapi kembali? Saya, Bu. Oke, silakan dong. Baik, sebelumnya saya izin menanggapi presentasi dari Mas Edwin. Nah, tadi kan Mas Edwin mempresentasikan, di dalam presentasinya Mas Edwin ada bahwa ada tahap-tahap persiapan yang perlu ditempuh sebelum bekerja. Nah, dari Mas Edwin sendiri sudah sampai tahap mana Mas Edwin itu terapkan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja? Terima kasih. Oke, gimana Mas Edwin? Tahapannya sampai mana yang sudah dipersiapkan sampai saat ini? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Kalau saya pribadi, saya itu sudah belajar dari YouTube. Saya ada otak-atik motor sendiri dengan tujuan saya untuk menambah wawasan, skill, pengalaman untuk bisa menjadi seorang kayak otomotif yang sangat pro di bidangnya. Gitu. Oke, Terima kasih. jadi persiapan yang sudah disiapkan Mas Edwin itu dia sudah belajar dari YouTube. Setelah itu otak-atik motor sendiri gitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mas Edwin. Silakan untuk kembali ke tempat. Demikian sudah yang saya sampaikan. Kami bilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi Susi sudah menampilkan video tentang karir, terus kalian sudah saling berdiskusi. Setelah itu kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, kalian saling berdiskusi, saling memberikan masukan. Saya kira kalian sudah jelas ya
Ntar kalian cari masa depan ya. Sudah jelas? Banyak kalian bisa mungkin yang ingin kuliah bisa kuliah setelah lulus SMA. Kalau yang ingin bekerja juga bisa kalian bekerja setelah lulus SMA. Selain itu mungkin yang ingin berwirausaha juga kalian bisa berwirausaha setelah lulus SMA. Oke? Bu Suci harap kalian sudah jelas, sudah punya gambaran nanti setelah lulus SMA saya mau kemana. Sudah mantap, sudah yakin mau kemana. Oke, setelah ini silakan perwakilan untuk memberikan kesimpulan kegiatan pada hari ini. Ya, silakan yang akan memberikan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martika Maharani. Di sini saya izin memberi kesimpulan tentang materi biodiversitas kita pada hari ini. Nah, di sini saya menunjukkan. Di sini kan teman-teman beberapa kan ada yang lulus SMA itu ingin bekerja, ada juga ingin kuliah. Nah, menurut saya maupun bekerja atau kuliah itu sama-sama baiknya. Yang bekerja itu bisa membantu perekonomian ataupun yang kuliah itu memiliki beberapa jalur untuk mendaftar. Jadi maupun memilih kuliah ataupun bekerja itu sama-sama baiknya buat teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ini dari kelompok Pak Pipin. Tadi salah satu memberikan kesimpulan bahwasanya walaupun mau kuliah atau bekerja itu sama-sama baik. Yang penting kita fokus mau kemana setelah lulus SMA dan persiapan apa yang harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Oke, siapa lagi yang akan memberikan kesimpulan? Saya. Oke, silakan Mbak Ivana. Sebelumnya perkenalkan saya Ivana Dewi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini itu pada saat kita kelas 12 itu kita harus mampu membuat keputusan mau kemana kedepannya kita setelah lulus dari SMA ini. Ada dua pilihan, yaitu bisa bekerja atau kuliah. Kedua pilihan ini sama-sama baik. Dan jika memang kita masih merasa bingung dengan kedepannya, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang menurut kita itu bisa membantu kita, misalnya guru kita ataupun orang tua. Terima kasih. Keren sekali, tepuk tangan untuk. Oke, tadi sudah dua teman kalian memberikan kesimpulan bahwasanya yang pertama tadi kelompok dari Mbak Pipin, Mbak siapa namanya? Mbak Nani. Yang kedua Mbak Ivana ya sudah memberikan kesimpulan bahwasanya untuk setelah lulus SMA itu pilihan karir itu banyak. Bisa bekerja, bisa kuliah, atau mungkin bisa menggali informasi, bisa konsultasi dengan BK, atau mungkin bisa tanya ke orang tua pilihan karir apa yang akan dipilih setelah lulus SMA seperti itu. Oke? Diskusi kalian sudah jelas? Sudah jelas ya. Sekarang Bu Suci akan memberikan namanya lembar evaluasi hasil. Bu Suci akan kirimkan ke grup melalui grup BA. Silakan kalian bisa mengambil HP dan silakan kalian isi untuk lembar evaluasi hasilnya. Silakan. Sudah selesai? Oke, jika sudah silakan HP diletakkan kembali. Oke, dari tadi kita sudah belajar tentang perencanaan karir masa depan. Setelah ini jika ada yang mau berkonsultasi, misalnya kalian merasa saya masih ragu nanti setelah lulus SMA mau kemana, saya ingin bekerja atau kuliah atau berwirausaha, saya ingin konsultasi, silakan. Nanti setelah ini kalian bisa menemui Bu Suci, kita bisa kalian bisa ke ruang BK, kita konsultasi, bisa melakukan konseling kelompok, atau nanti kita bisa konseling individu. Seperti itu ya? Sudah jelas? Sudah. Oke, kurang lebih ini saya lihat waktunya sudah 1 jam pelajaran. Kita tutup pertemuan untuk kali ini. Silakan satu-satu untuk memimpin doa kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa meminta rahmat dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian dari